UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Iya, betul. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya atau semua harus dibungkam? Saya siap hadapi semua ini, bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Barangkali video pembuka tadi sudah Anda dengar dan Anda tonton beberapa kali, baik di TikTok, platform YouTube Short, atau mungkin juga Facebook, serta kiriman-kiriman di WhatsApp. Atau mungkin Anda mendengarkan secara sepintas. Benar, tadi adalah Dr. Tifa, dokter ya, bukan doktor, beliau adalah Dr. Tifa, yang sampai dengan saat ini begitu bersemangat untuk kemudian mendiskreditkan seorang Pak Jokowi. Tentu kita nggak mau bahas soal apakah yang dia sampaikan tadi itu sesuatu yang perlu dipercaya atau tidak. Tapi begitulah, ketika ia sudah merasa disudutkan, ketika Jokowi mengambil langkah hukum, ketika tindakan-tindakan yang dia lakukan selama ini akhirnya direspon untuk kemudian mencari kebenaran melalui hukum, dia justru menganggap dirinya dikriminalisasi. Guys, kita akan bahas lebih panjang di kesempatan hari ini. Saya berharap Anda tonton sampai dengan habis, karena video saya ini juga lebih ke soal bagaimana kita membaca kemana arah ijazah palsu yang dijadikan isu utama di ruang-ruang media sosial kita belakangan. Dan bagaimana kemudian kita akan membaca apakah kemudian Pak Jokowi akan menjadikan ini sesuatu yang membuat dirinya hancur lebur, atau jangan-jangan Jokowi yang kita kenal sebagai seorang politikus handal, dia akan memanfaatkan isu ini untuk menguatkan jaringannya, menguatkan kekuatannya, bahkan menguatkan personalnya. Dan bagaimana juga kalau kita mau membaca soal ijazah palsu ini adalah desain yang tentu ada aktor intelektual di belakangnya yang kemudian memanfaatkan mereka-mereka yang disebut atau menyebut diri mereka sebagai para ahli. Roy Suryo, Arismon Sianipar, Dr. Tifa adalah 3 orang yang memposisikan diri sebagai ahli. Ya, kita tahu ada Profesor Ikrar Nusa Bakti, ada Profesor Amin Rais, ada juga Refli Harun. Ini adalah orang-orang pakar-pakar yang juga punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Strategi politik mereka juga cukup kuat, terutama Amin Rais, dan itu kita harus akui dia pernah menguasai raja perpolitikan dengan memanfaatkan kisruh di tahun 90-an dan menjatuhkan rejim Orde Baru. Kita tidak boleh menutup mata dengan sejarah tersebut. Refli Harun yang kita kenal sebagai pakar dalam konteks hukum tata negara, dia juga sering dijadikan ahli untuk menjadi pembicara, narasumber, termasuk menjadi ahli ketika persidangan-persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks kisruh pemilihan umum maupun pilkada. Guys, ijazah palsu ini kan sebenarnya kalau kita mau jujur itu nggak perlu ditanggapi terlalu panjang lebar, karena sebenarnya yang punya otoritas sudah selesai. Kita sepakat dulu itu, bahwa ngapain mempersoalkan ijazah kalau kemudian yang punya otoritas seperti UGM sudah menyatakan bahwa Joko Widodo, mahasiswa yang mengikuti proses Tridharma Perguruan Tinggi di UGM, mulai dari pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian, dan hingga akhirnya dia berhak mendapatkan status sebagai alumni UGM dengan tentunya memiliki ijazah setelah mengikuti semua proses, termasuk di dalamnya adalah pembuatan skripsi. Oke, drama kesana kemari dimainkan oleh para aktor yang memang sebenarnya sudah merasa kewalahan. Kewalahan yang ingin gue bilang di sini adalah ternyata mereka ini rentetan-rentetan menghajar Pak Jokowi itu cukup panjang. Itu panjang sekali. Kita tahu mulai dari isu anti PKI atau anak PKI. Kita pernah dengar Pak Jokowi itu juga adalah koruptor. Pak Jokowi ini yang kemudian dianggap dalam tanda kutip pemburu berdarah dingin. Itu ada isu itu. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang
sesungguhnya memiliki kelicikan-kelicikan. Pokoknya segala tuduhan itu ditempelkan ke beliau. Termasuk di akhir periodenya beliau dianggap juga sebagai orang yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Beliau juga dinilai sebagai tukang bohong, mulai dari SMK yang kita tahu SMK ini urusan swasta tapi kok disalahkannya ke Jokowi. Begitu juga dengan beragam isu, termasuk yang paling mutakhir adalah soal ijazah palsu. Nah, ijazah palsu ini adalah sebuah skenario, sebuah peristiwa, sebuah tema besar yang hampir bisa dipastikan jauh punya peluang untuk kemudian memuluskan agenda besar mereka. Agenda besarnya ada dua. Pertama adalah adili dan penjarakan Pak Jokowi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memutus mata rantai kekuasaan dan kekuatan seorang Jokowi yang masih akan berpengaruh terhadap realitas politik nasional kita. Bobi, Gibran, Kaisang, serta menteri-menteri Prabowo yang ada sekarang ini itu masih banyak adalah gerbong-gerbongnya Jokowi. Yang tentunya kekuatan Jokowi masih akan sangat kokoh dalam konteks pemilu dan juga pilkada masa mendatang. 2029 tidak lama loh. Ini 4 atau 3 tahun berikut itu jangan pernah Anda berpikir bahwa itu sesuatu yang panjang. Investasi politik sudah mulai dilakukan sejak dini. Nah, itulah kepakaran seorang Jokowi, sang maestro politik yang kita tahu pernah menjadi wali kota 2 periode, pernah jadi gubernur dan pernah jadi presiden 2 periode. Tentu itu bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Dan kalaupun Jokowi adalah orang hebat, Jokowi adalah pemimpin dan penguasa, namun dia memiliki terah keturunan atau kekuatan yang dimiliki oleh senior-seniornya, keluarganya, bahkan orang tuanya. Memang sejak awal dia punya tokoh-tokoh yang memang ditokohkan, yang memang disematkan dengan Jokowi, itu sesuatu yang wajar ya. Kita tahu misalnya dia turunan Ningrat, kita tahu misalnya dia adalah turunan orang elit tertentu yang kemudian menguasai Indonesia. Maka wajar-wajar saja kalau kemudian Pak Jokowi dianggap orang yang punya kehebatan tertentu. Tapi kita tahu ini orang biasa, orang yang sederhana, orang yang berada di arus bawah dan kemudian memiliki kekuatan superpower menjadi orang nomor 1 2 periode di negeri ini. Maka ini adalah sebuah tanda di mana pribadi Jokowi bukan orang biasa-biasa saja. Itu harus kita akui guys, itu harus kita pahami dan kita sepakati dulu. Sehingga itu melawan kisruh ijazah palsu, Pak Jokowi akan punya cara dan strategi yang tentu tidak membuat dia membuang energi begitu dalam. Banyak peristiwa yang dialami, banyak sekali. Bahkan dia pernah curhat ya, bagaimana cucunya itu kemudian mengatakan kenapa wajahnya Mbah ini kemudian dicoret-coret, dibikin kayak monster, dibikin kayak hantu dan lain-lain sebagainya. Dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain, Mbah, manggil saya kan Mbah, Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Itu simbol bahwa Pak Jokowi sudah terbiasa dengan serangan-serangan. Dan memang baru kali ini Pak Jokowi menggunakan cara yang kemudian langsung berarah kepada wilayah hukum yang diistilahkan oleh Tifa tadi sebagai bentuk kriminalisasi. Bagaimana mungkin kita mau menganggap apa yang dilakukan oleh Tifa dan kawan-kawan itu sebagai bentuk dari bagaimana mengelola dan juga memanage serta juga agenda misi pengetahuan, mempertanyakan ya sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan atau keilmiahan. Yang dia bilang kami cuma bertanya. Kalau kita mau jujur, membuka lembaran-lembaran video, postingan, apa yang disampaikan oleh Tifa, Roy Suryo, Rismon, itu tidak memperlihatkan mereka sebagai ahli, sebagai pengamat, sebagai mungkin bisa disebut ilmuwan. Yang justru kita lihat adalah begitu tampak mereka memperlihatkan sebagai pribadi beringas,
pribadi yang anti terhadap Pak Jokowi dengan segenap kekuatan politiknya. Itu Dr. Tifa adalah orang yang memang sejak awal konsisten memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Orang yang memang sejak awal sudah memainkan gerakan politik praktis yang kemudian ditutupi dan disusupi dengan wajah pengetahuan, wajah keilmiahan, wajah akademik. Dan ini menurutku adalah sesuatu yang menyesatkan. Ketika kemudian yang namanya UGM sudah dengan jelas-jelas mengatakan Jokowi adalah lulusan dari UGM dan memiliki ijazah asli, namun masih tetap diperkosa oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan dengan menyebutkan bahwa ini perlu dievaluasi skala digital forensik, kemudian bawa ke Singapura, bahkan mau mendatangkan ahli dari Australia, ahli dari Amerika. Ini adalah sesuatu yang menurut saya jauh dari apa yang disebut dengan kewarasan dan akal sehat. Dan memang sih di akhir video ini aku akan perlihatkan ada orang dari Australia yang kemudian datang bahkan menggeruduk rumahnya Pak Jokowi. Nah guys, di video ini juga aku mau perlihatkan Bang Ferry Irwandi. Anda mungkin kenal Ferry Irwandi. Siapa saja yang menjadi YouTuber pasti sangat mengenal beliau. Nah, beliau adalah anak muda yang menurutku punya pemikiran yang cemerlang. Sesekali beliau berada di jalur tengah, sesekali beliau menghajar pemerintah, sesekali juga beliau orang yang lebih memperlihatkan apresiasinya kepada apa yang disebut dengan penguasa hari ini. Dia pernah mengkritik Pak Jokowi, sekaligus juga dia pernah berada di tengah-tengah ketika membaca isu-isu yang kontroversial tentang Pak Jokowi. Termasuk salah satunya adalah soal ijazah palsu. Nah, sebelum kita lanjut di pembahasan, aku perlihatkan dulu nih kepada kalian bagaimana kemudian Ferry Irwandi ikut bicara soal ijazah palsu ini. Langsung saja. Kayak saya sering diprotes. Baru kemarin, baru pagi ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Gitu. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Ya kan? Pak Jokowinya main pula kan? Gak mau tunjukin ijazah kata. Nih. Kalian gak boleh kata dia. Time News Roman segala macam foto ditanya kok nggak pakai kacamata Pak? Kalau orang ini nggak main, tentu dia jelasin kan. Oh enggak, kacamata saya pecah. Nggak ada duit untuk ganti. Orang ini presiden 2 kali loh. Orang tuh kadang lupa, Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai. Kita sepemikiran nih Mas. Sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. Ya, betul. 2 periode. Saya sampai simulasikan, lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi, ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM, asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Iya, betul. Sesimpel itu. Sampai nggak Bang, masih ada peluang itu, yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Iya. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. UGM-nya bilang, asli kok. Kemana? Nah itu dalam komunikasi politik juga dijelasin Bapak Ibu semua. Oke, guys, kalau teman-teman menonton langsung saja ke website atau channel YouTube-nya Bang Ferry Irwandi ya. Tentu bagi teman-teman yang sudah subscribe beliau, sudah menonton mungkin video ini atau juga baru mengetahui video tersebut. Dan aku yakin dan percaya Bang Ferry Irwandi adalah salah seorang YouTuber yang menurutku banyak menjadi patron untuk orang-orang belajar. Tidak hanya sekedar apa yang menjadi isi kontennya, tapi bagaimana dia membuat editing dalam konteks video. Walaupun banyak hal yang saya secara pribadi banyak memberikan kritik terhadap ulasan-ulasan beliau dalam soal gagasan dan pengetahuan. Meski demikian tidak kemudian mengurangi rasa hormat saya. Dan mungkin saya lebih tua 1-2 tahun dari Bang Ferry Irwandi. Guys, kita kembali ke soal ijazah palsu ini ya. Nah tadi betul tuh yang dibilang sama Bang Ferry Irwandi bahwa Pak Jokowi itu tahu memainkan perannya gitu loh. Ya sudah, kita nggak perlu lagi bahas soal bagaimana nanti kalau sidang begitu ditanya ijazahnya Pak Jokowi asli menurut UGM asli, udah selesai gitu.
Nah, makanya sejak awal di video-videoku sebelumnya aku sih menyarankan Roy Suryo, ya, Rismond, Ibu Dr. Tifa, sebaiknya mereka itu melaporkan ke polisi terkait UGM yang dinilai menerbitkan ijazah palsu atau membuat keterangan palsu. Jangan Jokowinya. Kenapa? Sekali lagi Jokowi itu dia kuliah, dia selesai proses dan dia mendapat ijazah, ya. Kalau kemudian ijazah itu dinilai adalah sangat tidak sama dengan ijazah-ijazah pada umumnya, gugat UGM-nya. Bukan kemudian terjebak membuat kisruh tentang Pak Jokowinya. Walaupun kita tahu motivasi mereka juga itu juga karena sentimen, identitas, kelompok dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan dilupakan, meski Jokowi merasa dia direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, tapi Jokowi juga tahu bagaimana kemudian memanfaatkan kisruh ini sebagai kekuatan bagi dia untuk agenda jangka panjang. Coba Anda perhatikan, kalau seandainya Jokowi posisinya kemudian mati saat ini, dalam artian dia tidak lagi mendapat ruang di ruang-ruang publik, mendapat penghormatan di ruang-ruang publik, itu juga pasti terlihat dari kalau kemudian rumahnya itu sepi. Kalau hanya gara-gara masalah ijazah ini kemudian dia itu keok, ya terlihat dong bagaimana rumahnya juga akan sepi. Tapi yang terjadi tidak hanya di medsos, tidak hanya di ruang publik lainnya, bahkan di kediamannya dia tidak pernah berhenti dikunjungi oleh orang-orang. Nah, itu satu hal yang jangan dilupakan. Jadi aku yakin Dr. Tifa, Rismond dan juga Roy Suryo dan kawan-kawannya ini, mereka juga akan tidak berhenti di ijazah palsu, ya. Aku yakin dan percaya mereka akan terus mengambil peluang. Karena korupsi OCCRP yang mereka tuduhkan itu nggak dapat dia punya lubang jarum untuk kemudian melangkah lebih jauh agar menghancurkan karir Jokowi. Isu MK, Antek PKI, anak PKI, isu SMK, isu ekonomi yang naik, hal-hal yang mereka nilai itu adalah pelanggaran dan juga sesuatu yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi, itu udah tertutup. Udah nggak punya ruang dan peluang untuk menghancurkan Pak Jokowi lagi. Celah yang paling memungkinkan ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi, mau dia ditangkap atau tidak, minimal kemudian penggiringan opini itu tetap berlanjut, adalah soal ijazah. Karena ada satu teori besar yang mereka pakai. Apa teori yang dipakai oleh para akademisi tadi? Para ahli itu, para saintis tadi, teori yang disebut dengan teori cocok logi. Anda bayangkan, teori-teori cocok logi ini dipakai untuk menjadi pembenaran bagi mereka agar memuluskan misi-misi dan syahwat-syahwat politik mereka. Mereka udah lelah dengan Pak Jokowi ini. Mereka udah capek dengan pemandangan betapa rakyat masih menghormati Pak Jokowi. Maka tak heran kalau kemudian akhirnya yang mereka lakukan hari ini adalah mengambil teori-teori cocok logi. Coba kita lihat. Teori cocok logi pertama adalah ada font yang tidak sesuai. Ya, jadi mereka melihat ada ijazah yang pernah diperlihatkan di media, baik itu dari UGM itu sendiri, diperlihatkan oleh Bang Sandi yang dari PSI, atau pokoknya yang menyebar di medsos, itu bagi mereka adalah ijazah yang tidak sesuai dengan ijazah-ijazah lainnya. Sehingga itu entah atas dasar digital forensik maupun sekedar pandangan biasa, intinya ini teori cocok logi pertama. Sehingga itu mereka anggap, oh ini palsu nih. Kemudian yang kedua, teori cocok logi yang kedua adalah dalam konteks ketika ada keterangan dari UGM yang dianggap bertele-tele dan tidak sesuai. Prof. Wening tuh bilang bahwa Pak Jokowi lulusan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kehutanan. Nah, silap kata ini bagi mereka secara teoritis dengan teori metodologi cocok logi tadi berarti benar Pak Jokowi bukan lulusan Kehutanan, bukan lulusan UGM. Ketiga, ini banyak betul nih. Ada kejanggalan deskripsi. Kejanggalan deskripsi itu karena masalah tanda tangan yang berbeda dan juga Times New Roman-nya. Sehingga itu benarlah Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Ya kan? Clear ya? Keempat, teori cocok logi dipakai lagi oleh mereka karena menganggap bahwa Pak Jokowi itu mengatakan
pembimbingnya Pak Kasmujo. Ternyata Pak Kasmujo tidak tertulis di lembar pengesahan. Dan bahkan Pak Jokowi itu dinilai melakukan pembohongan publik gara-gara menyebut Pak Kasmujo itu sebagai pembimbing. Dan Pak Kasmujo pun ketika didatangi ternyata dia itu tidak pernah mengakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Teori cocoknya loginya dapat lagi tuh. Ada juga teori cocok loginya sebelum bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Kasmujo itu sempat tidak pernah diketahui rimbanya di mana. Sehingga itu mereka sempat bilang, oh ini dihilangkan oleh tersangkanya. Pak Jokowi sengaja menghilangkan, ya kan? Nah ini teori cocok logi lagi. Banyak lagi, apalagi ketika kemudian aku mau ketawa sebenarnya kalau mau bicara soal ini. Teori cocok logi itu didapatin misalnya ketika ada yang menyebutkan bahwa UGM ini selalu simpang siur dalam memberikan keterangan dan juga informasi. Banyak hal yang dianggap itu sudah tidak sesuai. Salah satu diantaranya adalah ketika Pak Sigit memperlihatkan ijazahnya, kemudian mengundang teman-teman Jokowi, yang dimana Pak Jokowi itu diperlihatkan fotonya, tapi fotonya itu adalah editan karena lehernya Pak Jokowi nggak sama. Foto wisudanya Pak Jokowi yang di sebelahnya adalah perempuan, itu dilihat-lihat ternyata bukan Pak Jokowi, itu orang lain yang diedit-edit. Sebisa mungkin pokoknya dipaksakan bahwa itu bukan Pak Jokowi. Akhirnya teori cocok logi ini mendapatkan jalannya. Ketika mendapatkan jalannya, mereka kemudian melakukan sumpah serapah, menghina Pak Jokowi, mencocok logikan juga dengan Pak Jokowi kok lulusan UGM tapi we talk, menghina bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Semuanya dicocok logikan. Akhirnya teori cocok logi inilah yang dijadikan sebagai landasan pembenaran untuk menyebutkan Pak Jokowi pemilik ijazah palsu. Tanpa malu bahkan mereka menyebutkan akan mengundang orang Amerika dan orang Australia. Nah ini kebetulan ada orang Australia nih datang ke rumahnya Pak Jokowi, samperin. Tapi saya nggak tahu apakah ini utusannya Ibu Tifa atau utusan dari mana. Kita lihat ini ada orang Australia yang datang, ya. Dia datang ke rumahnya Pak Jokowi, guys. Ini ya guys. Oh ternyata dia ini orang Australia. Luar biasa. Ini orangnya Ibu Tifa ya. Kami penggemar dia dari dulu sampai sekarang. Bayangkan jauh-jauh dari New Zealand masih keren. menyempatkan waktu untuk sowan Pak Jokowi. New Zealand ya. Ini bapaknya Aryo Bayu. Pak Aryo Bayu nggak diajak sekalian Pak? Dia mau ke Perancis. Oh ke Perancis. Dari Australia ingin bertemu Jokowi Amazing Man. Ya itu apakah benar orangnya Tifa? Ahli forensik. Nah, guys, yang terakhir itu cuma sekedar intermezzo. Jadi itu ya, kita menunggu nih sama dengannya akan kemana ya. Kita akan melihat ya. Dan kita juga masih menunggu itu si Rismond kira-kira dia mau klarifikasi gimana soal ijazahnya, ya kan? Terus bagaimana dengan patennya ternyata tertolak, sampai sekarang belum ada respon. Teman-teman yang belum nonton video saya tentang bagaimana patennya Rismond itu tertolak di Jepang, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya, yang 2 sebelumnya kayaknya. Tuh silahkan ditonton. Teman-teman tulis kolom komentar kalau ada yang mau kita diskusikan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.